Bapak Ibu yang bahagia, langsung saja kesempatan dan silakan ke Ustaz Jalil menyampaikan tausiahnya karena malam hari ini khusus kita mengkaji tentang dalam rangka kita berpisah dengan tahun 2021 dan menyambut tahun 2022. Lebih banyak kita berpikir, lebih banyak keluyuran, ya tentu pasar mana-mana pilihannya. Nah kali ini kita Ustaz kami silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, pada malam ini kembali kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka pengajian rutin yang pada malam ini kita diisi dengan materi tentang hikmah pergantian tahun. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam yang selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sudah sama kita maklumi bahwa pada malam ini tanggal 31 Desember 2021. Nah, berdasarkan kalender Masehi bahwa pukul 00 nanti kita sudah memasuki tahun baru. Nah, dalam pergantian tahun ini sama saja bapak-bapak, ya, pastilah berbicara tentang usia. Ya. Bagi kita umat Islam, ya, baik itu tahun baru dalam kalender Masehi maupun tahun baru dalam kalender Islam, pastilah yang dibicarakan itu adalah tentang bertambahnya usia kita. Dengan bertambahnya tahun ini maka bertambahlah usia kita. Tadinya 60, maka dengan masuknya tahun 2022 menjadi 61, kan gitu. Jadi nambah usia kita. Itu dihitung dari
usia. Tapi pada hakikatnya, Bapak-bapak hadirin sekalian, bahwa dengan bertambahnya tahun ini sesungguhnya adalah mengurangi jatah hidup kita, ya kan? Mungkin kita tidak tahu kan, takdir hidup kita itu mungkin 63 tahun menurut Nabi. Maka dengan bertambahnya tahun ini, bertambah usia ini, kuranglah jatah hidup kita. Ya, kalau sempat kita itu ditakdirkan Allah meninggal di usia 50 tahun atau 63 tahun, sementara usia kita sekarang ini sudah 62 tahun 9 bulan 29 hari. Berarti tinggal malam kola lagi kan. Besok pagi innalillah. Itu mengurangi jatah hidup kita. Nah, kalau bicara tentang hukum merayakannya, nah kalau kita melihat, bagi kita umat Islam tidak ada perayaan tahun baru, itu dah. Bagi kita umat Islam sudah diberikan 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. 2 itulah hari raya kita. Ditambah lagi dengan hari Jumat. Hari Jumat itu juga hari raya bagi kaum muslimin, hari Jumat. Nah, selebihnya tidak ada hari perayaan. Isra Mi'raj enggak. Isra Mi'raj itu peringatan. Maulid Nabi peringatan, bukan perayaan. Kalau perayaan itu ada ritual, ada ibadah ritual yang memang sudah ditetapkan sejak zaman Nabi dulu. Misalnya ritualnya apa? Sholat dengan 7 kali takbir, kan gitu. Nah, kalau Isra Mi'raj Maulid Nabi, tidak ada ritual-ritual, tidak ada. Kenapa? Karena memang dia bukan ibadah yang ditetapkan oleh Nabi atau ditetapkan oleh Tuhan seperti ibadah mahdhah. Tidak. Namun Isra Mi'raj Maulid Nabi hanya semacam mengingatkan kita bahwa 12 Rabiul Awal Nabi lahir. Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Sekarang ini kita sudah bulan Arab, sudah tanggal 27, 28, malam ini 28 Jumadil Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Nah, itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tinggal berapa bulan lagi ya? Gitu. Nah, Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hukum kita merayakan ini, tidak ada perayaan. Karena tidak ada perayaan, maka tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Nah, ada juga orang, kalau kita malam ini di tahun baru Masehi ini ngikut orang-orang Nasrani, niup trompet. Nah, ada ulama yang mengharamkan. Nah, ulama yang mengharamkan itu berdalil karena tasabbuh. Apa itu tasabbuh? Menyerupai. Gitu, menyerupai. Di situ letak keharamannya. Ya. Menyerupai orang Yahudi dan orang Nasrani. Gitu.
Nah, kata-kata tasabbuh menyerupai ini berdasarkan hadis Nabi, man tasabbaha, ya, barang siapa yang menyerupai, man tasabbaha fahuwa minhum, maka itu bagian daripada mereka. Barang siapa menyerupai orang Yahudi, nah, orang Yahudi kan pakai niup trompet, itu Yahudi. Nah, kembang api itu menyerupai Majusi karena orang Majusi menyembah api. Nah, ya. Nah, sementara tahun barunya, pergantian tahun Desember apa segala macam, ini kan kalendernya Masehi, Masias. Nah, jadi ada kaitan dengan ritual-ritual agama-agama yang bukan agama Islam. Nah, apabila ini menjadi dalilnya, maka mengikut mereka itu hukumnya haram. Nah, balik-balik soal niat, ngikut dah niatnya, niat ngikut agama mereka atau tidak. Itu pula lagi. Mun kita dah ngikut-ngikut dia, ya, kita isi dengan tabligh akbar, ngikut dah tuh, udah, ada, gitu. Kalau ngikut-ngikut tuh, kalau niup trompet, sama-sama niup trompet, berarti ngikut berarti, ada, gitu. Menghidupkan kembang-kembang api pas pukul 00 itu, nah ini ada kegiatan-kegiatan ritual, ikut berarti. Nah, bagi kita ulama-ulama yang mengharamkan, jelas itu tidak boleh. Bagi mereka yang mengharamkan, ya, karena mengikut. Tapi ulama-ulama yang tidak mengharamkan berdalil bahwa itu bukan ibadah ritual. Ya. Ibadah ritual itu ada kaitannya dengan akidah. Sementara kalau pergantian tahun, nah itu ibadah sosial. Nah, gitu. Yang nama ibadah sosial ya boleh-boleh saja, sama dengan kita gotong royong, ya kan? Nah, pergantian tahun dia, ya sekedar menghormati sajalah, ya. Nah, gitu. Sama juga mereka menghormati kita, kita juga menghormati dia. Nah, kalau dalilnya mengatakan bahwa itu ibadah, terkait bukan ibadah, tapi itu adalah merupakan kegiatan sosial saja atau budaya saja, ya tidak ada hukuman haram, tidak ada hukuman di situ. Ya biasa-biasa saja lah, ya kan? Gitu. Jadi dua pendapat ini, bapak-bapak, ya, tergantung kepada kita lah. Ya balik-balik innamal a'malu binniyat, tergantung kepada niat kita. Jadi kalau malam pergantian tahun ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mubazir, ada menaburkan kembang api, itu kan mubazir tuh. Mubazir itu sesuatu yang sia-sia, yang tidak manfaat, buang-buang duit. Itu komentar kita yang sudah tua-tua. Tapi bagi komentar anak-anak muda, wah hebat, membangkitkan imajinasi, gembira, gitu kan? Gitu. Gembira. Nah, bagi kita yang tua-tua, ngambur-ngamburkan duit. Gitu. Nah, lagi-lagi ya balik kepada niat. Niat tadi itu
Kita bukan mau ngikut-ngikut mereka, tidak, sekedar gembira-gembira saja. Nah, cuman kalau dikaitkan dengan mubazirnya, nah disitulah mulai muncul letak keharaman. Kenapa? Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan mubazir itu adalah ikhwan, saudaranya setan. Wah, gitu. Saudara setan. Berarti kalau berdasarkan ayat ini, orang yang menghambur-hamburkan duit sekedar cuma untuk pergantian tahun, itu berteman dengan setan. Ya terserah kepada kita dari sisi mana kita mau melihat. Kalau kita ambil sisi positifnya, ya pergantian tahun ini kita ambil lebih banyak merenung. Walaupun dia bukan tahun kalender Islam, tapi tidak ada salahnya bagi kita menjadikan ini sebuah momen untuk introspeksi diri, untuk muhasabah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya kamu memperhatikan apa yang kamu persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sebab Allah Maha mengetahui segala apa-apa yang kamu lakukan. Nah, dari ayat ini coba kita perhatikan, dua kali Allah menyebut kata-kata takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Satu. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Berarti dua kali kita dalam satu ayat itu disuruh bertakwa. Apa maksudnya? Nah, ini dijelaskan dalam tafsir. Kata takullah pertama, bertakwalah kepada Allah, maksudnya kita disuruh tobat. Nah, gitu, disuruh tobat. Dalam setiap pergantian tahun kita disuruh tobat. Dengan bertambahnya umur kita disuruh bertobat kepada Allah. Ini takwa pertama, itu kita disuruh tobat. Lalu takwa yang kedua diperintahkan dalam ayat itu, ya kita disuruh untuk menjaga diri, hati-hati agar tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini tidak pergantian tahun malah bertambah berbuat maksiat. Kadang-kadang maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, mulai dari sore tadi anak muda sudah nyuci motorlah bersih, mobil sudah bersih. Kenapa? Malam lagi keliling, nunggu pukul 00. Gitu kan? Baju sudah disetrika, ada bujang gadis kan? Pas malam keluar keliling kota Jambi ini, pakai motor, peluk-pelukan. Jantan bedino bujang gadis, jatah motor berpeluk-pelukan. Ada sekok motor di dalam mobil tuh berpasang-pasangan. Di mana nyemangkal macam-macam. Ada di depan Ancol nyemangkal situ, nunggu pukul 00. Ada di tempat X Arena MTQ sana